Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama aku Pitarot. Biasa dipilih kartumu. Teman-teman, aku kan sering banyak nih denger cerita atau banyak kejadian juga yang kayak misalnya cerita cinta yang kemarin viral itu anaknya Pak Presiden patah hati. Nah, aku pengen bikin tema itu, mungkin ini worth it atau tidak ya. Istilah kasarnya gini, jika aku mempertahankan dia, apakah aku akan bahagia? Bahagia itu kita artikan luas ya, secara umum aja dulu gitu kan. Bahagianya itu maksudnya dia menghargai kamu atau tidak, menghormati orang tua kamu atau tidak. Nah, mungkin itu yang akan aku bahas. Tema kali ini aku angkat ya. Jadi sekali lagi temanya itu adalah, apakah aku akan bahagia jika aku kekeh kumekeh maunya sama dia. Istilah kasarnya, jika kamu tetap ingin bersamanya sekalipun dia pernah mengecewakan kamu, menyakiti hati kamu, atau istilah kasarnya ada satu momen di mana dia hilang terus dia kembali lagi. Nah, itu dia. Pokoknya intinya gini loh. Banyak plus minus dari dirinya dia yang kira-kira kamu layak gak nunggu dia gitu. Dan kalau memang kamu mau nunggu dia, bahagia gak sih nanti kamunya? Nah, itu dia. Aku mau ngangkat tema itu ya teman-teman ya. Tapi selalu aku menyarankan sama teman-teman untuk fair pada diri sendiri, dan istilahnya harus jujur pada diri sendiri. Oke? Sekali lagi temanya aku ingatkan itu adalah, jika aku mempertahankan dia, apakah aku akan bahagia? Nah, itu dia temanya. Tapi teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain loncengnya, teng 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 teng, sama satu lagi follow Instagram aku @pit_tarot. Oke. Nah, yang mau konsultasi secara private, monggo silahkan DM ke Instagram aku, nanti aku balas, atau jangan lupa follow Instagram aku. Oke. Baiklah, aku nggak mau panjang-panjang, aku akan kocok kartu aku. Aku masih pakai kartu Desire Woman apa pakai ini ya? Desire Woman aja dulu deh. Aku pakai kartu Desire Woman. Dan teman-teman tetap ya, jangan lupa fair pada diri sendiri, jujur pada diri sendiri. Oke? Aku akan sekalian membuka tarot dan sedikit memberikan solusi seandainya memang dibutuhkan di dalam konsultasi secara general ini, fun reading. Oke? Baiklah. Kalau yang pertama, aku ambil kartuku 3 kartu. Baik, aku akan tebar kartu aku. Dan aku akan pilih kartu aku dimulai dari nomor 1. Ini nomor 1. Maaf ya teman-teman ya. Sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim, nomor 1. Pokoknya teman-teman harus fair pada diri sendiri dan pilih sesuai dengan isi hati teman-teman ya. Oke. Sebentar, aku singkirkan kartu aku. Ini nomor 1, 2, 3, dan 4. 4, 3, 2, dan 1. Oke teman-teman, silakan 20 detik dimulai dari sekarang. Ingat, fair pada diri sendiri dan tetap bayangkan dia. Oke. Aku akan mulai bacain di nomor 1 dulu ya teman-teman ya. Baiklah, nomor 1 aku ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu menunggu dia, apakah kamu akan bahagia? Bersatu dalam satu pekerjaan membawa kesuksesan, sedikit ada hambatan dan kestabilan. Artinya, kalau aku boleh mengartikan di sini, ini nomor 1 adalah, sebenarnya apakah worth it atau tidak kamu menunggu dia? Kalau aku bilang sih cukup worth it, tapi kamu juga harus punya waktu sampai kapan kamu harus menunggu dia. Karena memang yang aku tangkap dari kartu aku di sini, dia itu konsentrasi sekali ya untuk bekerja. Dia itu konsentrasi sekali untuk bekerja. Dia pengen banget juga sukses di bidangnya, dan dia juga pengen mungkin punya rumah impian yang selama ini dia harapkan gitu loh. Cuma yang aku tangkap dari kartu aku juga di sini, di balik dia pengen sukses,
kadang jeleknya dia kalau dibahas tentang sebuah pernikahan dia suka menghindar tuh bukan berarti dia tidak mau ya, tapi menghindar lebih kecenderungan ke arah ntar dulu sih, sabar dulu lah, aku kan pengen konsentrasi kerja. Nah itulah kadang yang bikin kamu jadi kayak uh, mengecek kembali, dalam arti adalah memastikan kembali apakah dia memang betulan niat sama kamu atau tidak gitu loh. Walaupun ya aku lihat dari kartu aku, teman-temannya hampir semua teman-temannya mungkin sudah menikah gitu kan, tapi memang dari dirinya dia aja sih yang masih pengen konsentrasi bekerja, kayak mau jenjang karirnya gitu aku lihatnya. Cuma kalau misalnya memang jeleknya dia adalah kalau dibahas terus-terusan tentang sebuah pernikahan itu kadang dia tidak maunya tuh karena dia nggak ngerasa udah siang, sabar dulu gitu. Nah kalau kalau aku lihat juga sih kamunya ya untuk di posisi ini sabar dulu ya. Dan apakah kamu menunggu dia itu akan bahagia? Sebenarnya sih kalau dibilang bahagia, cukup bahagia. Cuma masalahnya tuh satu sih kalau aku lihat ya. Dia itu nggak terlalu suka diposesifin atau dibawelin. Istilah kasarnya itu kayak gitu. Cuma masalahnya gini loh. Kita perempuan, bukan masalah kita perempuan berarti bawel ya. Tapi memang kita perempuan dimana kadang ada unsur dimana kita pengen tahu lo lagi ngapain gitu kan, kamu sama siapa gitu. Nah tapi kalau aku ada lihat lagi untuk tambahan, sebenarnya sih dia pelan-pelan mau berubah ya, karena dia mengalaskan dia bekerja itu memang untuk karir kedepannya dan untuk rezeki kalian. Cuma hmm, ada satu sisi kadang dia agak pelit ya orangnya ya. Mungkin kamu ngerasa happy karena dia perhatian, tapi dia itu lebih cenderung kayak perhitungan kalau aku lihat. Jadi di balik sifat perhatiannya dia ada unsur perhitungannya dia. Nah sifat perhitungan dia inilah yang mungkin bikin kamu kayak ngerasa aku juga nggak nyaman loh diginiin, aku juga bete diginiin gitu loh. Cuma yang aku tangkap sih dia agak perhitungan ya. Yang aku takutkan adalah dalam nanti ke depannya gitu kan, aku takut dia tidak terlalu transparan dari segi keuangan gitu. Dia tidak terlalu transparan dari segi keuangan, dan takutnya juga malah lebih cenderung kalian takutnya ribut dari segi materi. Tapi kalau aku lihat secara garis besar, apakah dia worth it kamu tunggu? Aku sih bilang masih ada harapan kamu tunggu, tidak apa-apa. Tapi satu hal gitu kan, satu halnya itu adalah kamu juga menunggu dia jangan bertahun-tahun. Paling tidak kamu setiap tahunnya itu ada nanya kepastian sama dia, minimal buat untuk langkahmu untuk enak ke depannya. Dan apakah kamu seandainya menanti dia dan ke depannya kamu memutuskan sama dia bahagia, aku bilang kalau untuk dari segi perhatian sikapnya dia itu aku bilang bahagia. Tapi dia ada satu dua hal yang membuat dia agak sedikit perhitungan. Ya alasannya dia sih buat tabungan jangka panjang ya, karena kehidupan sekarang tuh keras gitu loh. Nah cuma di sisi lain dia kayak ngerasa kamu kayak ngerasa apa sih, tapi lo perhitungan banget gitu. Maksudnya ibarat kata uang parkir aja tuh minta ditagih gitu, istilah kasar tuh seperti itu gitu. Tapi cuma ya sedikit konsekuensinya, pasti kan sifat manusia itu kan tidak ada yang baik dan tidak ada yang jelek juga ya gitu kan. Hanya saja di sini keegoisan dari sosok dianya ini adalah terlalu kadang mementingkan dirinya dia dan mementingkan keluarganya dia. Cuma kalau aku lihat worth it sih insya Allah oke. Tapi teman-teman juga di sini harus sambil ngalir aja ya. Maksudnya gini loh, sambil teman-teman juga nilai seperti apa dia, dan paling utama adalah jangan lupa tetap berdoa gitu. Cuma memang di sini aku lihat sih teman-teman harus lebih tenang dan apa ya, istilah kasar lebih mawas diri aja juga gitu loh dari segala bentuk sikapnya dia gitu kan. Hanya saja kalau aku lihat, maaf ya ada orang lain atau tidak sih, di kartu aku tidak ada ya gitu kan. Kebetulan dari 5 kartu ini tidak ada. Hanya saja dia terbentur oleh waktu untuk ke arah keseriusan, sama terbentur sama sifatnya yang agak pelit aja aku lihatnya. Tapi kalau untuk amit-amit berselingkuh atau indikasi yang lain sih di kartu aku tidak terlihat. Dan kalaupun nanti kalian niat serius sampai ke arah jenjang pernikahan sih, kalau aku lihat insya Allah sih tidak masalahnya itu tidak bermula dari wanita idaman lain atau pria idaman lain ya, tapi masalah itu bermula dari masalah uang. Itu aku takutnya ribut di dalam kehidupan rumah tangga jangka panjangnya itu lebih ke arah masalah uang. Makanya mungkin yang dia maksud adalah ya gue nabung ya semata-mata buat masa depan gitu loh. Cuma mungkin namanya kamu perempuan, mungkin kamunya juga pengen ada sesuatu hal yang diberikan dari dia. Nah mungkin kamunya kayak agak bukan menuntut ya, tapi kayak
Tapi kan paling tidak lo ada pengertian lah buat gue gitu, istilahnya seperti itu. Cuma ya untuk nomor satu insya Allah kamu menunggu dia worth it, tapi kamu juga harus punya batas waktu dan tetap minta kepastian sama dia. Dan apakah kalau seandainya memang berjodoh kalian bahagia, aku bilang termasuk kategori bahagia walaupun dia agak-agak pelit, aku lihat ya. Itu dia nomor satu. Nah untuk nomor 2 nih, aku lihat punten ya, aku nomor 3 dan 4 aku geser dulu deh. Nomor 3, nomor 4. Nah untuk nomor 2 aku lihat dari kartu aku, dia cinta banget sama kamu. Aduh, ini paling tidak suka. Jujur ya, kalian tuh saling sayang, saling cinta. Bahkan istilah kasarnya cinta itu buta gitu loh. Cuma ada 1-2 kendala. Dan ini kendalanya sangat yang mungkin tidak bisa ditolerir ya. Yang pertama, ketidaksetujuan dari kedua orang, salah satu orang tua dari kalian. Yang kedua, aku juga lihat beda agama. Nah, itu paling suka bingung ya kalau cinta beda agama ya. Nah, itu dia bagaimana endingnya, bagaimana akhirnya kan. Nah itu dia, kalau aku lihat dari kartu aku, apakah kalian bahagia? Sangat bahagia, aku bilang. Kalian sama-sama saling menjaga, kalian sama-sama saling mencintai, kalian sama-sama saling terbuka, bertoleransi. Yang satu menunggu pasangannya di mobil, misal pasangannya lagi di gereja, yang satu lagi misal pasangannya lagi ibadah sholat ditungguin, atau ibadah ke pura ditungguin. Nah jadi kalau aku lihat sih di sini toleransi banget untuk masalah perjalanan cinta kalian. Tapi ada faktor ketidaksetujuan di sini dan ada faktor beda agama di sini. Jadi pasti ada orang tua yang kurang setuju dengan hubungan kalian. Walaupun mungkin orang tua mikirnya udahlah jalanin aja, namanya cinta gitu kan, nggak tahu jodoh. Tapi kan balik lagi, semakin lama kalian menjalani semakin tua juga kalau angka di dalam usia kamu. Nah itu dia yang akan pada akhirnya mentok. Semua akan mentok pada waktunya. Kanan salah, kiri salah, depan belakang salah. Nah disinilah yang mungkin kiranya teman-teman memberikan sedikit harus legowo dalam hati. Artinya gini, apakah kamu worth it nunggu dia? Oke, worth it. Apakah bahagia? Sangat bahagia. Terlepas dari nanti kehidupan kedepannya seperti apa, nanti kita tambah kartu tarot ya. Hanya saja untuk saat ini sangat bahagia. Yang tadi sudah aku jelaskan di depan, hanya saja prosesnya itu sangat berat aku lihatnya. Coba aku ambil 2 kartu ya. Saya tak konsentrasikan nomor 2. Karena ada kartu ketidaksetujuan dan ada kartu beda agama. Cuma yang aku takutkan adalah salah satu dari kalian ada yang menyerah. Dan kalaupun dipaksakan hubungan itu terus berjalan seperti perputaran roda, selama salah satu dari kalian tidak ada yang mengalah untuk berpindah agama, mungkin agak susah untuk ke arah pernikahan. Tapi kalaupun kalian mempertahankan satu sisi agama masing-masing, karena yang aku lihat di sini mempertahankan masing-masing keyakinan kalian, salah satu ada yang mundur karena tidak kuat. Mungkin mundur karena tidak kuat melihat dari faktor orang tua yang merasa, ya Allah, orang tua saya sudah semakin hari dari angkanya itu sudah semakin tua gitu. Masa gue gini-gini aja? Mau nggak mau kamu bisa kamu melepaskan pasangan kamu karena orang tua kamu. Ada yang seperti itu aku lihat ya. Cuma di sini memang kalau aku melihat ya, sejauh mungkin kamu bertahan, sejauh mungkin kamu berlari, jujur endingnya mentok. Kalau tidak ada salah satu yang mengalah ataupun ada yang pergi dari kalian. Aku lihatnya kayak gitu. Jadi mungkin solusi apa yang aku sebagai tukang tarot berikan, jujur sih kalau aku lihat gini loh. Kalau kalian ini tambahan untuk solusi ya. Kalau memang posisi kalian itu adalah dari awal sudah tahu ada unsur perbedaan agama, kalau saran dari kartu aku nih, ini saran kartu ya, bukan dari aku pribadi. Jadi semua masing-masing punya cara masing-masing ya. Ini kalau saran kartu aku adalah, saat kamu berani untuk menjalani dengan sesuatu hal yang beda agama, berarti kamu harus menerima segala sesuatu hal konsekuensinya. Cuma di sini aku lihat dari kartu aku ada unsur pertobatan. Yang aku takutkan itu adalah jangan sampai kamu menyesal dengan segala keputusan yang kamu ambil hanya berdasarkan cinta tanpa kamu memikirkan perasaan keluarga kamu, terutama orang tua kamu dan mungkin agamamu. Karena yang aku tangkap dari kartu aku, seandainya kamu hanya berdasarkan cinta, itu bisa kok ke arah pernikahan. Tapi ada endingnya penyesalan. Nah, penyesalan itu apa? Aku tidak mau terlalu dalam melihatnya, karena aku melihatnya di sini mungkin penyesalan yang pada akhirnya amit-amit ada orang tuanya yang jatuhnya sakit.
karena kamu pindah agama, akhirnya orang tua itu orang tua kamu atau mungkin orang tuanya dia, atau pokoknya intinya orang tua kepikiran sakit dan takutnya kenapa-kenapa. Nah itu dia, mungkin itu yang menjadi sebuah penyesalan kamu, atau mungkin pada akhirnya ada sebuah penyesalan kamu mempertahankan pasangan kamu, ternyata dia tidak lebih baik dari apa yang kamu rasakan selama ini gitu, apa yang sudah kamu jalani selama ini. Jadi kalau aku memberikan saran untuk teman-teman, pikirkan matang-matang, walaupun teman-teman sudah tahu resiko konsekuensinya di awal menjalani hubungan dengan ketidaksetujuan dari orang tua, ataupun ibarat kata ada karma, kok karma sih, ada kartu perbedaan agama. Nah teman-teman memang harus tahu konsekuensinya, dan bukan solusi ya, mungkin sedikit saran dari aku. Yang pertama itu adalah coba pertimbangkan dulu saat kamu mencintai seseorang yang notabene ada masalah. Terus yang kedua, kalau kamu sudah terlanjur menjalani sebuah hubungan ini, berdoalah. Berdoa, mungkin kalau teman-teman yang muslim, salat istikharah. Pantas tidak dia menjadi pendampingmu. Kenapa sih Mbak Fit salat istikharah? Kalau kalian tahu salat istikharah itu banyak maknanya untuk teman-teman yang muslim ya, pasti kalian akan sangat-sangat bersyukur. Ayo lakuin salat istikharah untuk mentoknya cinta ini, karena memang aku lihat dari kartu aku, secara kebahagiaan jujur bahagia, materi pun berlimpah aku lihat ya, rezeki pun bagus, tapi aku takutnya tidak bahagia karena kalian ada yang mengecewakan orang tua kalian gitu. Nah takutnya seperti itu. Jadi ya aku sih secara garis besar, apakah memang worth it untuk menjalani, jujur sebenarnya worth it, tapi dari awal worth it itu kamulah harus kuatin doa. Tuhan, saya harus seperti apa? Saya mencintai seseorang, tapi seseorang itu beda agama. Kiranya memang saya pindah ke agama tersebut, apakah saya bagus atau dia bagus tidak pindah ke agama saya. Jadi gini loh, jangan mentang-mentang cinta kamu ya udahlah gampang lah gue pindah agama gitu kan. Jangan kayak gitu juga, tapi kamu pantaskan diri, kamu pantas gak untuk pindah agama, atau sebaliknya dia pantas tidak untuk ikut di agama kamu, dan dia baik tidak nanti ke depannya di agama kamu. Dan itulah yang harus kalian kuatin doa. Jadi ya sebenarnya hubungan kalian bahagia banget, tapi memang resikonya cukup besar, dan perjalanan cintanya kadang mentok aku lihatnya. Jadi ya untuk teman-teman yang pilih kartu nomor 2, bersabar, berdoa, yang paling utama seperti itu. Oke, itu nomor 2. Untuk nomor 3 nih. Oke. Nomor 3 alhamdulillah sih. Nomor 3 kalau aku lihat dari kartu aku sih alhamdulillah oke ya. Oke banget. Aku lihat dari segi faktor keluarga juga saling mendukung, keluarga juga setuju. Aku lihat dari kartu aku, dari segi pekerjaan juga kalian teamwork, menikmati hidup lebih nikmat, rezekinya tuh bagus juga, rezekinya juga ada aja. Terus aku juga lihat dari hubungan kalian juga, kalian itu satu sama lain itu bermula dari hubungan pertemanan, bermula dari temen jadi demen. Nah itu aku tanggap, aku lihatnya seperti itu. Sesuatu hal yang bermula dari hubungan kalian itu adalah dari temen jadi demen. Dan di dalam hubungan itu juga kalau aku lihat dari kartu aku, ke kalian apakah worth it untuk saling menunggu, jujur worth it. Bahkan kalian sudah mempersiapkan segala bentuk rencana pernikahan kalian ya, kalau aku lihat dari kartu aku ya. Insya Allah sih nomor 3 ini happy aku lihat. Dan apakah kedepannya bahagia, aku butuh 2 kartu. Sebenarnya sih kalau aku lihat bahagia ya, tapi ujiannya terlalu banyak. Ujiannya banyak banget gini loh. Aku menyarankan aja untuk teman-teman yang pilih kartu nomor 3. Kebahagiaan kalian itu boleh kita memberikan juga kebahagiaan menunjukkan juga kepada halayak ya, kalau kalian bahagia. Tapi kalian juga harus tahu, teman-teman yang pilih kartu nomor 3, tidak semua orang suka dengan apa yang kita lakukan. Mau kita lakukannya itu baik dan niatnya untuk membahagiakan orang lain dengan meningkatkan imun tubuh, tapi tidak semuanya orang suka dengan apa yang kita lakukan. Nah disinilah teman-teman yang pilih kartu nomor 3, kurangilah kalian mengupdate sesuatu hal kebahagiaan, karena banyak orang yang iri sama kalian. Dan di dalam orang yang iri sama kalian itu ada yang mendoakan tidak baik, mendoakan yang jelek, mendoakan biar kalian gak bahagia, mendoakan biar kalian gak jadi nikah, mendoakan biar kalaupun nikah nanti sering ribut, rezekinya jelek. Nah itu banyak sekali yang mendoakan sesuatu hal yang tidak baik. Nah disinilah PR-nya kalian. Jadi kalau aku boleh saran, ada hal-hal yang kalian harus publish di Instagram dan atau di sosial media, dan ada hal-hal yang kalian harus diam. Karena apa? Karena secara tidak langsung, secara general juga kalian bahagia, kamu dan dia bahagia, insya Allah
lahir batin bahagia gitu kan. Untuk saat ini juga menjalaninya worth it, apalagi memang rencana nikahnya kalian sudah di depan mata. Hanya saja yang aku takutkan adalah balik lagi, kita tidak tahu hati orang. Ada orang yang tidak suka dengan kamu atau tidak suka dengan dia gitu kan ya, akhirnya orang itu bertindak negatif atau orang itu pakai doa-doa jelek gitu kan ya. Kita tidak tahu nasib nanti seperti apa, takdir seperti apa, cuma kita harus lebih waspada. Paling tidak di sini teman-teman harus bisa mengontrol diri, jangan emosi untuk gue harus kayak gini, gue ya terserah gue dong, handphone gue boleh, emang bener sih. Aku juga suka gitu lah, handphone gue, status gue, tapi paling tidak di zaman sekarang kita harus lebih berhati-hati. Dan aku juga lihat dari kartu aku untuk ke depan yang kalian bahagia dan worth it atau tidak, jujur sih kalau aku lihat bahagia. Tapi ini gambarannya nanti saat kalian mungkin sudah menikah atau ke jenjang yang sangat serius gitu kan, ada dua hal yang akan terlihat dari gambar kartu aku. Yang pertama adalah kalau jika kalian buka usaha atau ada pekerjaan baru atau ada project baru, itu insya Allah awal dari kesuksesan, artinya adalah rezekinya bagus banget dan bisa goal. Tapi yang kedua adalah dibalik kesuksesan kamu, dibalik rezeki berlimpah, keselamatan, kesehatan kamu, ternyata ada orang yang cuma datang untuk memanfaatkan kamu doang. Karena di kartu aku ada tulisannya habis manis sepadu buang. Jadi boleh kamu juga jadi orang baik, tapi baiknya lihat-lihat sikon. Jangan sampai baiknya kamu malah dimanfaatkan orang lain dengan sikap orang lain yang notabene jelek terhadap dirimu. Jadi istilah kasarnya, setelah nanti kalian memiliki rumah tangga, harus bisa mengontrol pengeluaran seperti apa dan transparan aja. Temen aku sih ini pinjam duit nih, pinjemin gak ya gitu. Jadi ya kalian harus ini ya, lebih transparan dan biar tidak dimanfaatkan orang lain. Itu dia. Untuk nomor 3, insya Allah, apakah kalian bahagia? Bismillahirrahmanirrahim, 70% bisa bahagia. Dan apakah memang kamu menjalani dengan dia worth it untuk kedepannya? Insya Allah worth it. Walaupun hubungan kalian bermula dari sebuah pertemanan atau sebuah teman jadi deman, demen itu nomor 3 teman-teman. Oke, yang terakhir nomor 4. Oke, kalau aku lihat sih nomor 4 ini singkat, jelas, dan padat ya. Artinya adalah kamu dan dia pernah punya hubungan ya di masa lalu. Kamu dan dia pernah punya hubungan di masa lalu yang pada akhirnya kalian berpisah, atau ibarat kata cinta bertepuk sebelah tangan. Mungkin kamu nembak dia, dianya lagi udah punya pacar, atau dia nembak kamu, kamu lagi punya pacar. Jadi kayak cinta bertepuk sebelah tangan. Yang pada akhirnya di sini ada kartu bertemu lagi, ada kartu hubungan hanya lewat telepon, gak sengaja ada komunikasi lagi, gak sengaja ada silaturahmi, yang pada akhirnya janjian ketemu dan ternyata benih-benih cinta itu ada. Dan kalian menyepakati untuk sama-sama konsentrasi untuk bekerja dulu dan sambil menjalani. Jadi kalau aku lihat nomor 4, sepertinya ini sosok dianya ini adalah malah dianya ya mantan kamu atau sosok orang yang pernah merasa patah hati sama kamu. Dan perjalanannya sih aku lihat baik karena kalian sama-sama konsentrasi untuk mencari rezeki. Dan aku juga lihat dari kartu aku sih sebenarnya gini, untuk teman-teman yang pilih kartu nomor 4 ini kan kadang kita sering dijumpai sama orang gini, ngapain sih lo masuk di lubang yang sama. Nah mungkin aku sedikit tambah aja ya, kalau memang ini gambarannya orang di masa lalu kamu atau mantan, coba kamu pikirkan lagi, dulu kamu kecewanya sama dia karena apa? Karena orang ketiga kah? Karena dikhianatin kah? Atau karena sifatnya dia? Nah kalau seandainya kamu dikecewakan memang karena hal-hal tersebut, coba pikirkan, karena yang aku tangkap dari kartu aku takutnya dia manis di awal dan tidak ada perubahan. Kalau memang kamu pengen dia ada perubahan, coba kamu jangan memberikan cinta kamu sepenuhnya sama dia. Kurangi kadar cinta kamu sama dia, paling tidak biar kamu tahu dia akan memperjuangkan kamu seperti apa. Kalau dia memperjuangkan cuma main-main doang, ya berarti kamu tahu dia cuma main-main doang gitu. Nah seandainya aku lihat di nomor 4, solusinya seperti apa ya? Kalau solusinya seperti apa sih? Kalau aku lihat dari kartu aku, untuk dianya itu ya, dia sih memang sudah mulai lebih tulus ya. Kalau aku lihat, walaupun banyak orang yang menyayangkan seandainya kalian kembali lagi, karena orang berpikir ngapain sih lo balik lagi ke lubang yang sama, lo kan masih bisa bahagia, lo kan bisa nanti dengan si ini, si itu, si anu gitu kan. Cuma kan masalahnya di sini mungkin kamunya sudah siap dengan dia dan sudah bisa menerima dia apa adanya gitu. Jadi ya kalau aku lihat si bahagia ya, aku masih bilang cukup bahagia ya, karena mungkin aku sedikit memberikan saran berhati-hati karena takutnya ada beberapa sifatnya dia tidak dia tunjukkan. Dan apakah memang kamu worth it untuk menjalani dengan dia atau menunggu dia? Aku sih bilang worth it, tapi tidak ada salahnya
kamu juga harus ada membuka hati buat orang lain, paling tidak buat bukan membandingkan tapi menilai mana sih yang terbaik gitu loh untuk kamu ke depannya. Karena aku di tarot ini, di nomor 4 ini, tidak mau kalian salah pilih hanya karena mungkin komunikasi yang baik, silaturahmi yang baik, jadi takutnya malah mikirnya yang udahlah dia udah berubah gitu. Tapi ya tetap harus dinilai, jangan terburu-buru ya. Paling tidak kamu menjalani hubungan ini kembali lagi, misalnya cinta lama belum kelar sama dia itu ya paling enggak minimal 6 bulan lah kalau aku jangan buru-buru, jangan, kalau bisa sih jangan kurang dari 6 bulan lah untuk mengenal dia lebih dalam lagi gitu. Jadi ya nomor 4, apakah worth it? Cukup worth it, 60% cukup worth it. Apakah akan bahagia? Ya mungkin aku baca 60-70% bisa bahagia. Itu dia nomor 4. Oke teman-teman, sudah aku bacain hari ini dengan temanya adalah apakah aku bahagia seandainya aku menunggu dan menjalani sama dia. Jadi ya saat ini teman-teman yang sudah membayangkan seseorang tersebut, semoga sedikit diberikan solusi dan jalan keluar ya. Terima kasih banyak teman-teman. Mohon maaf kalau aku ada salah-salah kata, baik aku sengaja atau tidak sengaja. Sekali lagi jangan lupa like, comment, subscribe, terus nyalain loncengnya, dan follow Instagram aku @pit_tarot. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.